Wah, Kak Kesia, hari ini kita sangat bersuka cita. Wah, kenapa tuh Kak Kristo kita bersuka cita? Nah, kenapa ya? Adik-adik yang di rumah tahu nggak kenapa hari ini kita bersuka cita? Nah, Kak Kristo, kayaknya nih ya, kita bersuka cita dan adik-adik di rumah bersuka cita karena ibadah kita hari ini berbeda dari ibadah sebelumnya. Wow, apa yang membuat ini berbeda, Kak Kesia? Nah, coba adik-adik perhatikan di samping kiri kanan kita ini ada dua pohon yang berbeda. Pohon apa ini ya Kak Kristo? Pasti adik-adik yang di rumah tahu deh. Ini pasti mereka sudah tahu kalau ini adalah pohon Natal. Nah, Kak Kesia, kalau mereka sudah tahu di pohon Natal, berarti mereka sudah tahu kalau hari ini kita merayakan Hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Kak Kesia, tahu nggak? Apa tuh Kak Kristo? Kalau tahun ini ibadah Natal kita berbeda, Kak Kesia. Kenapa tuh? Apa yang buat berbeda Kak Kristo? Tahun kali ini kita punya tema Natal, Kak Kesia. Tema Natal? Iya, pasti adik-adik di rumah penasaran kan? Iya, benar juga ya. Nah, tema Natal kita tahun ini adalah melihat terang. Nah, Kak Kesia, tidak lengkap Kak Kesia kalau tema Natal tidak dibarengi dengan yel-yel. Lengkap sekali berarti ya Kak Kristo ya. Lengkap dong Kak Kesia. Natal. Ada juga yel-yelnya. Ada. Nah, Kak Kristo, adik-adik di rumah pasti sudah melihat-lihat ini ya. Kita tuh nggak berdua doang loh Kak Kristo. Iya ya. Iya, Ada ada kakak-kakak kakak lainnya. Nah, kakak-kakak ini akan membantu kita dalam menggerakkan badan kita untuk menggerakkan yel-yel kita tahun ini. Betul Kak Kesia. Tidak usah berlama-lama deh Kak Kesia. Betul sekali. Adik-adik di rumah pasti penasaran gerakannya seperti apa ya. Betul juga ya Kak Kristo. Tapi kita latihan dulu Kak Kesia. Boleh. Silakan Kak Kesia. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita melakukan yel-yel kita, ada syaratnya nih Kak Kristo. Nah, syaratnya itu adik-adik yang di rumah, kita duduk dulu ya. Jadi kita yuk kakak-kakak yang di sini dan ayo semua kita duduk ya. Nah, aba-abanya itu adalah ada satu kalimat. Jadi kalimatnya itu adalah Natal sekolah minggu dan tunas remaja GKY Nias. Baru adik-adik berdiri ya, gitu ya. Kita coba ya adik-adik ya. Natal sekolah minggu dan tunas remaja GKY Nias. Yesus adalah Sang Terang. Di dalam Dia, aku dan kamu adalah terang. Wah Kak Kesia, kayaknya adik-adik di rumah sudah tahu nih. Tetapi mungkin sekali lagi deh Kak Kesia. Kita coba lagi ya Kak Kristo Coba ya. lagi ya. Oke, duduk dulu yuk adik-adik semua. Ayo. Oke, siap-siap ya. Natal sekolah minggu dan tunas remaja GKY Nias. Yesus adalah Sang Terang. Di dalam Dia, aku dan kamu adalah terang. Oke adik-adik, masih tetap berdiri, kita angkat satu pujian. Hai dunia, gembiralah. Sambil bertepuk tangan
Untuk memulai ibadah Natal kita hari ini, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk waktu Tuhan hari ini. Kami boleh merayakan Natal bersama-sama Tuhan, walaupun secara virtual. Tapi ini Tuhan tidak mengurangi sukacita kami, karena kami percaya Engkau sudah lahir di hati kami. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan ibadah Natal ini. Kiranya Tuhan saja yang menjadi fokus kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bulan Desember telah tiba. Bulan di mana kita semua merayakan Natal. Semua orang bersuka cita menyambut dan merayakan Natal. Papa, mama, abang, adik, semuanya bersiap untuk memperingati kelahiran Sang Juru Selamat. Kita bersuka cita karena Tuhan mau menebus kita, manusia yang berdosa. Ya, aku dan kamu. Tuhan Yesus menebus kita semua. Natal, ya, aku bersemangat merayakan Natal. Tapi Natal tahun ini tidaklah sama. Terasa begitu berbeda. Orang-orang tidak bisa bebas keluar rumah, tidak bisa berkumpul, ibadah dilakukan secara online. Bagaimana mungkin Natal bisa dirayakan bersama-sama? Mengapa ya Tuhan? Selamat Natal ya. Iya bang. Tapi sayang ya, kita tidak bisa merayakan Natal tahun ini di gereja. Kenapa ya bang? Karena masih belum keluar dari daerah kita. Marah betapa banyak. Tuhan tidak marah ya bang? Tidak marah. Kata firman Tuhan, tubuh kita ini adalah bait Allah. Kita bisa beribadah di mana aja. Tapi kita harus fokus, tidak boleh bermain saat ibadah, tidak boleh main gadget saat beribadah, bernyanyi sungguh-sungguh, hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Tuhan pasti senang. Bukan apa-apa. Yang penting, kado Natal kita bikin sama mama. Selalu sukacita, bersyukur, dan damai Natal menyertai kita semua. Walau kita tidak bisa berkumpul dengan teman sekolah minggu karena COVID-19, semoga cepat berlalu dan kita bisa berkumpul seperti biasanya. Selalu sukacita, bersyukur, bahagia dengan keadaan saat ini. Tidak mungkin kita kecewa karena Tuhan ajarkan kita tetap bahagia dan damai. Biarlah COVID-19 ini berlalu dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kami merasakan dengan teman-teman. Apa yang Asya rasakan ketika tidak bisa merayakan Natal dengan teman-teman dan guru-guru sekolah minggu? Karena ada COVID-19 dan nggak bisa bersenyum dan nggak bisa bermain lagi. Mas jadi sedih karena teman-teman.
Halo semua, halo Miss. Nah, harapan saya pada tahun ini yaitu saya hadapi nikmat dengan rasa syukur dan menghadapi tantangan yang melanda kita saat ini yaitu COVID-19. Di mana kita sangat terganggu aktivitas, tidak bertemu satu sama lain. Saya harus memiliki hati yang sabar dan takut akan Tuhan. Semoga COVID-19 ini berlalu dan aktivitas bisa berjalan dengan baik saya. Saya ingin impian saya tercapai dan jadi penerang bagi semua orang. Penuh rasa syukur, damai, dan memiliki hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Semoga impian saya ini bisa terberkati teman-teman semua. Siapa lagi? Nah, Kak Kesia, saat ini kita mau memuji Tuhan lagi, kita mau bersorak-sorak sama Tuhan. Makin sukacita kita ya Akan hari ini. bersukacita, makanya adik-adik di rumah ya jangan tidur ya, justru kita lebih bersukacita. Oleh sebab itu, ya Kak Kesia dan adik-adik di rumah kita akan angkat pujian yang berjudul Dialah Untuk Kami. Saat ini kakak-kakak guru sekolah minggu merasakan sukacita sekali nih Kak, karena kita bisa merayakan Natal bersama adik-adik di rumah walaupun kita tidak tatap muka. Betul sekali Kak Kesia. Tapi adik-adik di rumah ya harus perlu diingat kalau kita juga harus menjaga kesehatan Kak Kesia. Betul sekali Kak. Makanya kita tidak boleh berkumpul. Kalau kita berkumpul nanti virusnya cepat menyebar kemana-mana. Makanya sekarang ini kita perlu ibadah di rumah saja ya. Kalau tidak penting tidak usah keluar Kak Kesia. Betul sekali Kak Kristo, menjaga kesehatan ya Kak. Nah, pasti keluarga di rumah itu pasti merasakan sukacita ya Kak Kristo. Tapi Kak Kristo kalau dipikir-pikir ya, keluarga lainnya bagaimana ya Kak? Apakah mereka merasakan sukacita juga sama seperti kita di sini? Iya juga ya.
Mana ya mereka ya? Kita lihat sama-sama yuk. Yuk, kita langsung lihat ya. Yuk. Yuk, ayo. Di sebuah tempat ada sebuah keluarga Kristen, yaitu Bapak Yobi dan istrinya Ibu Yobi. Mereka memiliki 3 orang anak, yaitu Yobi, Yohana, dan Yemima. Pagi itu, Bapak Yobi sedang duduk menikmati kopi dan beberapa pisang goreng. Sementara itu, istrinya Ibu Yobi sedang memasak di dapur. Kopi sama gorengannya ini kok, Mak. Makasih ya. Ya Pak, sama-sama. Oh iya Pak, anak sudah bangun ya Pak? Oh iya. Bangunin tuh anak-anak. Bentar lagi sekolah online loh. Iya Pak, saya setiap hari juga pusing nih. Selalu saya bangunkan mereka, belum lagi belajar online. Yobi, Yohana, Yemima, bangun. Udah jam berapa ini? Setelah bangun jangan lupa doa ya. Lalu mandi, kemudian sarapan di sini. Tadi malam tuh, oleh kelas kalian udah tunggu mama. Iya, makanya sabar. Ntar kalau anak-anak udah pergi, kita nggak serepot ini kok. Oh iya, Bapak mau pergi dulu ya. Oh iya Pak, jangan lupa bawa masker ya. Ini juga yang sanitizer. Wah, siap, Ma. Makasih, Ma. Udah ingetin Papa. Belajar online lagi. Kapan yang bisa ke sekolah? Kapan yang bisa ketemu teman-teman? Ketemu guruku yang baik-baik itu. Ternyata lebih seru belajar di sekolah daripada belajar di rumah. Yohana juga setuju tuh Bang. Tapi mau gimana lagi? Kita tidak bisa keluar sampai pemerintah mengizinkan dan sampai virus corona ini pergi. Tugas lagi. Rasanya nggak semangat deh. Banyak banget lagi tugasnya. Emangnya guru bisa periksa semuanya? Aneh. Mana tahu tuh. Abang sama kakak nggak usah marah-marah lah. Nanti cepat tua loh. Mau nggak tua kayak papa dan mama? Lihat nih, gambar Mima keren kan? Bang. Coba dia lihat gambar Mima. Ini katanya keren loh. Mima. Ini gambar si jelek yang dibilang keren. Kakak jangan. Sudah diam. Aku sudah bosan belajar di rumah. Tambah bosan melihat kalian di sini. Ya Mima, diam Kak. Diam Mima. Diam. Wah, anak mama lagi belajar ya? Ya. Itu kapan jalan-jalan kayak dulu itu kita pergi ke Bandung, kita pergi ke Sumatera, jalan-jalan deh Bang. Wah, belum bisa nak. Kita tunggu sampai corona ini berhenti ya. Gimana belajarnya Mima? Ma, besok ibadah sekolah minggu Natal online ya? Oh iya betul. Ntar malam kalian cepat tidur ya, biar besok ikut ibadah online ya. Iya, Ma. Iya Ma. Kayak belajar lagi anak-anak. Oke Ma. Jarum jam terus berputar. Pak Yobi sudah pulang bekerja. Anak-anak sudah selesai bermain. Hingga menunjukkan pukul 9 malam. Semua anggota keluarga sudah berkumpul dan berdoa. Selamat malam anak-anakku. Oke. Malam ini kita akan berdoa. Sebelum itu kita akan menyanyikan sebuah lagu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Udah ributnya. Gimana tuh Yogi berdoa? Tidak mau. Bapak, biar Mima aja yang berdoa. Sudah, ayo. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena telah menolong Papa, Mama, Abah, dan Kakak supaya mereka tidak marah-marah lagi dan juga mengganggu Mima. Tuhan, malam ini kami akan bobo, jagailah kami. Terima kasih Tuhan. Mima berdoa. Amin. Amin. Selamat malam anak-anak. Selamat malam. Maaf ya. Selamat. Udah. Akhirnya, jam menunjukkan pukul 8 pagi. Semua sudah siap-siap untuk mengikuti ibadah online Natal Sekolah Minggu GKY Nias. Mereka duduk di depan laptop. Udah 9 bulan ya kita sekolah minggu online. Kenapa ya Tuhan tidak mengizinkan kita sekolah minggu di gereja? Kan bisa ketemu teman-teman. Kapannya bisa seperti dulu lagi? Ya juga ya Bang Yobi. Kenapa ya Tuhan tidak mengusir virus corona ini jauh-jauh banget? Kak Yobi, Kak Yohana dengarkan firman Tuhan yuk. Shalom adik-adik semuanya. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang begitu baik, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini karena Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami, sehingga pada saat ini kami bisa bersama-sama merayakan kelahiran Kristus Sang Juru Selamat kami. Dan pada saat ini pun kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon Engkau menolong setiap kami supaya kami bisa bersama-sama mendengarkan dengan baik dan kami pun mendapatkan berkat, mendapatkan kekuatan dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya akan ada salah seorang saudara kita yang akan menyapa kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kita akan lihat sama-sama ya. Ini di mana ya? Kok gelap semua? Tidak bisa melihat apa-apa? Wah, bisa tabrak kita ini. Tidak bisa. Adakah orang? Halo? Adakah yang bisa menolong ini? Waduh, gelap sekali. Seperti bangsa kami. Kami ini orang Israel. Saya termasuk di dalamnya. Bangsa kami gelap sekali. Tidak ada yang melakukan kebenaran. Tidak ada lagi yang menyembah Tuhan. Kami ini orang Israel, umat pilihan Tuhan. Tetapi kami tidak bisa hidup menyenangkan hati Tuhan.
Kami berbuat seperti apa yang kami pandang baik. Kami mencuri. Kami memfitnah, menghina orang lain. Kami berbuat tidak adil. Kami merendahkan orang-orang tua. Kami menginjak-injak orang lain. Betapa kegelapan itu menutup mata kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami bisa salah arah ini. Adakah yang akan menolong kami? Adakah yang dapat memberikan terang kepada kami? Kami berpikir jalan kami lurus, tapi ujungnya kepada maut. Adakah? Nah, teman-teman semua tadi sudah menyaksikan ya apa yang dikatakan oleh saudara kita ini. Nah, teman-teman semua, ternyata memang orang Israel itu berada di dalam kegelapan seperti yang dirasakan oleh saudara kita tadi. Kenapa sih sebetulnya orang Israel itu dikatakan berada di dalam kegelapan? Karena apa? Karena mereka berdosa di hadapan Tuhan. Meskipun mereka adalah umat Allah, tetapi mereka memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Kondisi Israel itu sangat-sangat kelam sekali, sangat memprihatinkan sekali teman-teman semua. Nah, dan di dalam Alkitab, jauh sebelum orang Israel itu dikatakan mereka hidup dalam kegelapan, mereka berdosa kepada Tuhan, ada loh manusia pertama, barangkali kita tahu semua, yaitu Adam dan Hawa. Mereka adalah manusia pertama yang jatuh di dalam dosa. Mereka melanggar apa yang telah Tuhan tetapkan. Tuhan bilang jangan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, tetapi mereka memilih untuk memakannya. Dan kemudian akhirnya dikatakan mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka berdosa kepada Tuhan. Dan sejak Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa sampai kepada umat Israel, bahkan sampai hari ini pun kita semuanya, baik ibu sendiri maupun teman-teman semua yang ada di rumah, kita adalah orang berdosa. Tadi waktu kita melihat saudara kita ini begitu menyedihkan sekali, ternyata berada di dalam dosa. Tidak ada harapan, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tetapi kemudian firman Tuhan itu datang kepada orang Israel, kepada saudara kita tadi itu melalui Nabi Yesaya. Nah, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan apa sih yang dikatakan kepada orang-orang Israel melalui Nabi Yesaya. Ayo kita membuka Alkitab kita bersama-sama ya, yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Oke, sudah dibuka semua Alkitabnya. Kita akan baca ya. Saya akan baca dan teman-teman boleh mengikutinya di rumah. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sekali lagi saya akan baca kepada kita, perhatikan baik-baik teman-teman. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan
Dikatakan mereka adalah umat Tuhan. Tetapi kemudian karena mereka punya raja yang jahat di hadapan Tuhan, raja yang tidak menyembah kepada Tuhan, akhirnya juga orang Israel itu memilih tidak taat kepada Tuhan. Kemudian Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan akhirnya memberikan hukuman kepada orang Israel ini. Nah, teman-teman semua, hukuman apa sih yang Tuhan berikan kepada orang Israel? Kira-kira ada yang tahu? Hukuman yang diberikan kepada orang Israel itu mereka akan dibuang ke Babel. Mereka dibuang ke Babel berapa lama? Selama 70 tahun. Nah, itu sesuatu yang lama sekali, 70 tahun. Dan ngapain mereka di Babel? Jalan-jalan? Wah, cari makanan yang enak, cari pekerjaan yang bagus, berusaha mencari uang? Tidak. Dibuang ke Babel itu jadi budak, jadi hamba. Itu sesuatu yang tidak mengenakan. Itu bahkan apa yang menjadi hak mereka, misalnya di tanah mereka di Israel atau di Yerusalem itu mereka punya tanah yang luas, yang besar, itu diambil oleh Raja Babel. Bahkan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh orang Israel itu diambil oleh Babel, sehingga mereka nggak punya apa-apa lagi. Tanah mereka, rumah mereka dihancurkan. Bahkan teman-teman tahu, sesuatu yang selama ini mereka banggakan, yaitu bait Allah di Yerusalem itu sebagai tempat mereka bertemu dengan Tuhan, itu juga dihancurkan oleh Babel. Betapa mengerikannya hukuman Tuhan kepada orang Israel ini karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Kira-kira kalau kita mencoba membayangkan apa yang dirasakan oleh orang Israel itu, sesuatu yang mungkin kita tidak mau. Adik-adik semua, di tengah-tengah nubuatan tentang hukuman itu, firman Tuhan ini datang kepada Yesaya untuk disampaikan kepada Israel. Seolah-olah Tuhan mau mengatakan bahwa oke, sekarang kamu memang berdosa dan kamu harus dihukum. Tetapi setelah engkau menerima hukuman itu, karena aku begitu mengasihi engkau Israel, meskipun engkau berjalan di dalam kegelapan, engkau akan melihat terang yang besar. Meskipun engkau diam di negeri kekelaman, maksudnya itu di Babel, tetapi atasnya itu terang telah bersinar. Apa maksudnya sih teman-teman? Di sini kita melihat bahwa
yang menerangi kegelapan hidup kita. Kegelapan hidup kita itu apa sih? Yaitu apa? Mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita dari dosa. Ketika dikatakan kepada orang Israel pada waktu itu yang dicatat tadi oleh Yesaya mau mengatakan bahwa meskipun engkau berdosa dan engkau dihukum di Babel, tetapi kemudian ada janji pengharapan bahwa engkau akan mendapatkan pengampunan dari Kristus. Wah, teman-teman, ini menjadi sebuah pengharapan bagi Israel pada waktu itu. Ini menjadi sebuah sukacita meskipun mereka berada di dalam pembuangan. Nah, tentu saja sukacita ini juga bukan hanya dirasakan oleh umat Israel pada waktu itu, tetapi juga kepada setiap kita yang merayakan Kristus yang lahir bagi kita. Teman-teman semuanya, ada sukacita. Gimana Natal kali ini? Saya melihat ada wajah-wajah yang masih cemberut ini, masih sedih. Waduh, Natal kali ini berbeda deh dengan Natal yang tahun lalu. Tahun lalu itu bisa pergi ke gereja, bisa ketemu sama teman-teman, bahkan bisa pergi jalan-jalan. Wah, beda banget dah. Benar-benar gak asik dah Natal tahun ini. Teman-teman semua, mungkin juga ada yang sudah merasa bosan karena di rumah online belajarnya. Gak ketemu teman-teman di sekolah, gak ketemu guru-guru yang kece. Wah, kadang-kadang ya kalau kita udah bosan begitu, kita jadi mudah cemberut, mudah marah, mudah kesal. Nah, seperti drama yang tadi kita lihat. Keluarga Pak Yob itu, anak-anak itu udah bosan di rumah. Begini apa yang terjadi? Wah, saling marah, saling pukul, ada sukacita. Adik-adik semua, bagaimana setelah kita mendengar bahwa Kristus yang kita rayakan itu memberikan pengharapan bagi kita, sudah mengampuni dosa kita, menyelamatkan jiwa kita, kita akan saya dihukum, tetapi Kristus mengasihi kita. Wah, kita pasti akan sangat senang sekali, kita bersuka cita. Bahkan ketika Kristus menyatakan Dia adalah terang, Dia juga pengen sekali kita melihat kepada Dia. Adik-adik, seperti tema kita, melihat terang, yaitu tema Natal kita ya tahun ini, melihat terang. Tetapi melihat terang yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar, oh aku lihat ada terang di sana, ya sudah, aku lupa terang itu seperti apa sih. Melihat terang di sini bahwa kita bukan hanya sekedar melihat, tetapi juga kita benar-benar mengalami yang namanya terang itu, mengalami Kristus yang sudah menebus, yang sudah mengasihi kita. Bagaimana kita mengalami Kristus? Buktinya apa kalau kita mengalami Kristus sang terang itu? Nah, teman-teman semua, kita mengalami terang itu dengan apa? Dengan perubahan hidup kita. Yang awalnya kita hidupnya di dalam dosa, kita suka menghina orang, kita berubah menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi orang lain. Kita yang biasanya suka menjelekkan teman, tidak menghargai pekerjaan saudara kita, adik kita, abang kita. Kalau kita sudah mengalami yang namanya terang, hidup kita juga menjadi terang. Ada perubahan. Bahkan kalau kita yang selama ini hidupnya itu kalau belajar itu malas-malasan,
caranya itu baik, menyenangkan hati orang lain. Teman-teman semua, di momen Natal kali ini Tuhan ingin sekali kita melihat terang dan kita mengalami terang dengan apa? Mengalami perubahan hidup, sikap kita, kata-kata kita. Dan bukan hanya itu saja, teman-teman. Kalau kita sudah melihat terang, Tuhan juga ingin setiap kita anak-anaknya itu membagikan terang itu kepada orang-orang yang di sekitar kita, kepada kakak kita di rumah, abang kita, adik kita, bahkan kepada papa mama kita di rumah, membagikan terang. Bagaimana membagikan terang itu? Dengan apa? Dengan menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan bagaimana Tuhan itu baik kepada setiap kita. Sehingga apa? Hidup kita itu menjadi terang dan orang lain akan melihat terang itu, dan kemudian orang lain itu akan memuliakan Tuhan sebagai terang dunia. Nah, adik-adik semua, saya rindu sekali kita bukan hanya sekedar merayakan Natal setiap tahun, kita makan-makan kue, barangkali mungkin ada yang sudah diberikan baju baru, ada juga yang tidak, tapi bukan itu yang penting yang kemudian membuat kita bersukacita, membuat kita happy. Tapi Natal yang sesungguhnya, Natal yang membuat kita bersukacita, karena apa? Karena kita sudah mengalami terang itu dengan apa? Dengan perubahan hidup kita. Nah, adik-adik semua, biarlah kita semua punya semangat ya untuk menikmati Natal ini, dan kita kemudian menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu baik, kami bersyukur karena kami yang berdosa ini Tuhan selamatkan, Tuhan kasihi dengan begitu rupa. Kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami tidak selalu memang ya Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami terang. Kami tidak berbeda dengan anak-anak Tuhan yang tidak mengasihi Tuhan. Kami menikmati dosa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami, dan oleh karena itu ampuni kami Tuhan, dan tolong kami supaya kami membangun komitmen janji yang baru di Natal kali ini, sehingga hidup kami memancarkan terang Kristus. Karena kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersukacita karena Allah begitu mengasihi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah mulai ke dunia ini. Hidup yang gelap udah Tuhan ubah kami menjadi terang. Tuhan, terima kasih karena telah menebus dosa Yobi. Yobi mau menjadi anak yang lebih baik, mau belajar online, dan Yobi juga mau berdoa untuk teman-teman Yobi meskipun mereka tidak ada di sini. Tuhan berkati Papa Mama Yobi, guru-guru Yobi yang ada di sekolah, dan terlebih untuk guru sekolah minggu Yobi yang telah berjadi payah untuk mengajarkan Yobi tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Yobi berdoa. Amin. Masih Pak. Mama, Papa, Nana minta maaf karena selama ini sering buat Papa dan Mama marah-marah, dan Papa sama Papa dan Mama membuat Papa dan Mama kecewa terhadap perbuatan karena Nana janji hari ini Nana akan belajar untuk menjadi terang di rumah ini.
ini Papa merasa gagal. Mama juga mengenal kemungkinan Mama akan menjadi ayah kalian dan lebih baik. Selamat Hari Natal Papa, selamat Hari Natal Mama, selamat Hari Natal Kak Yogi, Kak Yohana. Selamat Natal, Mima. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya kamu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Bahasa Batak. Nek sokonima marsinanda palitonguna di jolo di halak. Asa di ida angka mabehena muna na dengani asa dipuji na sila amamuna na dibanua jadi. Kamu mesti jadi tampar orang lain, bicara, bikin hal-hal yang lain. Dan kalau orang lihat apa yang kamu bikin itu, yang puji-puji kamu tumpahkan semua. Ya si mana kei hagami inao maga funanya inao la ila di lawi sisani bala suno namahi siso kasuri. Begitu leimoni moni mesti kasih tampak orang-orang bicara begitu hal-hal yang baik supaya orang-orang boleh melihatku moni jaga kong dorang memuji di format hatikan itu moni membakar surga. Sama na uga padamu yang surat na maramo, supaya iko podo semua marang kita tanung kecil. Tema podo ngulake romo kang ana ing sarko. Susi duka moto lama-lana lana tu baragi deo tingkayuna mintu. Tahu anak kita itu kau fenomena makala itu sampai bidau surga.
Sesi penyelaan lilin. Adik-adik bisa mengambil lilin yang sudah disediakan. Orang tua mungkin bisa membantu adik-adik yang di rumah. Nah, lilin yang kalian akan pegang itu akan menjadi simbol bahwa terang sudah datang ke dalam dunia. Sang Kristus yang adalah terang itu sudah ada di dalam hati kakak-kakak dan juga hati adik-adik semua yang di rumah. Baik adik-adik, mari kita siapkan lilin kita yang akan dinyalakan ya bersama orang tua dan abang kakak di rumah. Namun sebelum itu mari kita angkat satu pujian Malam Kudus. Kita tahu bahwa lilin ini adalah lambang terang itu sendiri. Dan firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata bahwa Akulah
akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan terang itu kepada setiap kita, yaitu Kristus yang lahir, Kristus yang kita rayakan pada saat ini. Saya mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena Kristus Sang Terang itu hadir dalam kehidupan kita, yang menerangi kegelapan. Dia menerangi kita dengan apa? Dengan mengampuni dosa kita dan menyelamatkan jiwa kita. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik semua, ketika Kristus itu lahir ke dalam dunia memberikan terang, Kristus juga ingin setiap kita menjadi anak-anaknya yang membagikan terang itu dimanapun kita berada. Hari ini saya mengajak kita untuk berdoa juga kepada Tuhan. Kita membangun komitmen yang baru. Kalau selama ini kita masih hidup dalam kegelapan, kita menikmati dosa, kita berdoa, Tuhan tolong saya untuk bisa membagikan terang, menjadi terang di tengah keluarga, di sekolah, dimanapun saya berada. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus yang begitu baik, kami mengucap syukur Engkau hadir di dalam dunia ini. Engkau lahir di kandang domba yang hina untuk menyelamatkan kami, anak-anakmu yang begitu Engkau kasihi. Kami sungguh bangga, kami terharu ya Tuhan ketika mengingat kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dan saat ini kami bersyukur karena Kristus Sang Terang itu hadir di dalam kehidupan kami, mengampuni dosa kami, menyelamatkan jiwa kami. Dan tolong kami anak-anakmu yang masih kecil ini Tuhan, sehingga hidup kami juga menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua yang ada di rumah, sekarang boleh meniup lilinnya secara bersama-sama. Baik adik-adik sekalian, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu, mari kita angkat satu pujian dari pulau dan benua. Sambil bertepuk tangan dan menirukan gerakan dari kakak-kakak di belakang ya. Dari pulau benua. Dari pulau dan benua.
di rumah, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, atas berkat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami telah memberikan persembahan. Tuhan kiranya berkati, Tuhan kiranya yang kuduskan, agar kiranya persembahan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang memberitakan akan terang itu Tuhan di tengah-tengah keluarga kami dan di tengah-tengah orang yang kami jumpai. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Kristo, kita udah mau di akhir ibadah Natal kita nih Kak Kristo, tapi harapannya ini tidak mengurangi sukacita kita. Betul Kak Kesia, walaupun sedikit lagi sudah berakhir ibadah kita, tapi sukacita Natal selalu, setiap hari selalu ada. Betul sekali, bersama dengan tema kita yaitu Melihat Terang. Nah Kak Kristo, kita mau tes lagi kali ya yel-yel kita yang tadi di awal. Iya ya, kan kita punya yel-yel ya, jangan sampai lupa ya. Betul sekali. Oke. Yuk semua adik-adik yang di rumah kita duduk dulu ya. Semuanya duduk. Duduk. Siap ya dengan aba-abanya? Natal Sekolah Minggu dan Tunas Remaja GKY Tias. Yesus adalah Sang Terang. Di dalam Dia, aku dan kamu adalah terang. Oke, adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan menutup ibadah kita, ibadah Natal tahun ini dengan berdoa. Untuk itu kepada Bapak Aroma kami persilakan. Mari teman-teman kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan memimpin dan memberkati setiap kami. Bahkan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kembali kami diingatkan betapa seriusnya kami harus menjadi terang bagi dunia bahkan. Dan kiranya Engkau yang menolong setiap kami dan berkati anak-anak yang ada di rumah, apapun yang menjadi masa depan mereka, cita-cita mereka, biarlah terus mengingat bahwa mereka adalah terang. Dan kiranya damai sejahtera daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus senantiasa berlimpah dalam kehidupan kita hari ini sampai selamanya. Demi nama Yesus Kristus, doa ini disampaikan. Amin. Nah, Kak Kesia, kita sudah selesai berdoa dan tandanya berarti kita sudah tiba di ujung ibadah kita hari ini. Nah, kita akan memuji Tuhan untuk menutup rangkaian ibadah kita dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kita akan menutup dengan satu pujian yang luar biasa. Apa itu Kak Kesia? Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Sambil berjabat tangan dengan orang tua, dengan abang, dengan kakak, kita bernyanyi Selamat Hari Natal. Musik. Adik-adik yang di rumah boleh bangun berdiri ya sambil berjabat tangan bersama orang tua dan abang-abang di rumah. Selamat Hari Natal. Selamat
mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal 2020. Dadah teman-teman, dadah Miss. Salam sehat. Dadah. Selamat